Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan minggu ini, kita masih membahas tentang persamaan kuadrat, tetapi dengan cara yang B, yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Untuk bentuk umumnya sama seperti pemfaktoran, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Karena di sini kita menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna, maka dirubah bentuk umumnya menjadi AX kuadrat ditambah BX sama dengan minus C. Kenapa minus C? Karena di sini nolnya kita hilangkan, maka C-nya pindah ke ruas kanan. Tadinya plus, karena pindah ke ruas kanan jadi minus. Kalau nanti ada soalnya di sini minus, berarti pindah ke ruas kanan menjadi plus ya. Jadi nanti tergantung bentuk persamaan kuadratnya. Oke, kita masuk ke rumus melengkapkan kuadrat sempurna, yaitu rumusnya X12. Di sini maksudnya nanti kita akan temukan akar yang pertama dengan akar yang kedua. Sama sebenarnya seperti cara pemfaktoran. Kita akan menemukan akar juga ya, akar yang ke-1 atau akar yang kedua. Oke, rumusnya X kuadrat ditambah BX ditambah B per 2A kuadrat sama dengan minus C, ini minus C dari sini, ditambah B per 2A kuadrat. Jadi kiri dan kanan ditambahkan B per 2A kuadrat ya. Oke, jelas ya. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal ini bisa kalian bandingkan yang contoh soal pemfaktoran. Ibu ambil juga contohnya sama ya. Nomor 1, yaitu X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Sama seperti pemfaktoran, ditentukan dulu nilai A-nya. A-nya itu sama dengan 1 dari sini ya. B-nya itu 5 dari yang mempunyai variabel X belakangnya. Kemudian C-nya itu yang tidak punya variabel. Oke, jadi di sini persamaannya kita rubah dulu seperti yang ini, ketentuan yang ini. Ketentuan melengkapkan kuadrat sempurna, yaitu X kuadrat ditambah 5X sama dengan minus 6, karena plus 6 di sini pindah ke ruas kanan jadi minus 6. Oke ya. Kemudian kita masuk ke rumusnya. X12 yaitu X kuadrat ditambah 5X ditambah 5 per 2 kali 1 kuadrat, ini ya di sini. Sama dengan minus 6 ditambah 5 per 2 kali 1 kuadrat. Oke, jelas ya? Baik, untuk X kuadrat ditambah 5X ditambah, karena di sini 2 kali 1 menjadi di sini 5 per 2 ya. 5 per 2 kuadrat sama dengan min 6 ditambah 5 per 2 kuadrat. Oke, lanjut. X kuadrat ditambah 5X ditambah 5 per 2 kuadrat sama dengan minus 6 ditambah yang ini, yang sebelah kanan kita selesaikan. 5 kuadrat itu artinya 5 kali 5. 5 kali 5, 25. Kemudian 2 kuadrat yaitu 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi di sini pecahannya 25 per 4. Oke. Kemudian selanjutnya kita hilangkan yang kuadrat dengan 5X. Jadi tinggal X ditambah 5 per 2 kuadrat. Ya, jadi tinggal yang ini dengan ini aja di bawahnya sama dengan minus 6. Karena di sini berupa pecahan, maka minus 6 juga kita buat menjadi pecahan. Ya, untuk min 6 ini pecahannya adalah min 6 per 1 ya. Karena min 6 per 1 itu min 6. Jadi kita buat pecahannya jadi min 6 per 1 ditambah 25 per 4. Kemudian X ditambah 5 per 2 kuadrat sama dengan, karena di sini penyebutnya yang 25 per 4 itu adalah penyebutnya 4, maka sini kita juga samakan penyebutnya ya. Ya, kemudian 4 bagi 1 itu 4. 4 kali min 6 sama dengan min 24. Jadi pecahannya untuk min 6 yaitu min 24 per 4 ditambah 25 per 4. Oke, lanjut. X ditambah 5 per 2 kuadrat sama dengan
1/4. Jadi hutang 24 dibayar 25. Jadi tinggal 1 penyebutnya karena sama jadi 1/4. Kemudian X ditambah 5/2. Nah, ini kuadratnya hilang. Diganti dengan akar, ya. Dengan menambahkan plus minus. Jadi, plus minus akar 1/4. Sama dengan 1/4 itu akarnya adalah akar dari 1 itu kan 1. Ya, jadi akar 1 itu 1. Kemudian akar 4 itu kan 2. Jadi, akar 1/4 itu adalah 1/2. Ditambahkan plus minus, jadi plus minus 1/2. Maksudnya plus minus itu adalah nanti kita gunakan, untuk yang pertama kita gunakan plus 1/2, untuk yang kedua akarnya itu adalah kita gunakan min 1/2. Oke, untuk lebih lanjut penyelesaian berikutnya, kita cari yang pertama X1-nya, karena di sini X1, 2, kita cari terlebih dahulu X1-nya. X1 yaitu X ditambah 5/2 ini sama dengan, nah ini kita gunakan yang plus 1/2 dulu. Ya, jadi X sama dengan 1/2, ini dari sini plusnya enggak Ibu tulis ya, langsung aja 1/2. Nah, ini plus 5/2 pindah ke ruas kanan, jadi min 5/2. Jadi X sama dengan 1 dikurangi 5 itu min 4 per 2. Jadi X sama dengan min 4 bagi 2 adalah min 2, ya. Jadi kita dapatkan akar yang pertama, X1-nya sama dengan min 2. Oke, kemudian untuk yang X2 itu X ditambah 5/2 sama dengan min 1/2. Nah, ini kita gunakan yang kedua ini. Jadi X sama dengan min 1/2, ini dari sini dikurang 5/2. Nah, ini kan pindah ruas nih. Tadinya plus, jadi pindah ruas jadi min 5/2. Jadi X-nya sama dengan min 6/2 karena utang 1 ngutang lagi 5. Jadi min 1 min 5 sama dengan min 6. Min 6/2. Jadi X sama dengan min 3. Jadi untuk akar yang kedua yaitu sama dengan min 3. Kalian bisa bandingkan dengan pemfaktoran, dia pasti sama hasilnya antara min 2 dan min 3 akarnya. Oke, cukup jelas ya untuk cara melengkapkan kuadrat sempurna. Ini kita akan bahas contoh soal nomor 3. Ya, Ibu juga ambil dari soal pemfaktoran nomor 3, X kuadrat ditambah 7X min 18 sama dengan 0. Nanti menghasilkan akarnya min 9 atau 2. Ya, dan ini untuk contoh soal kuadrat sempurna, ya. Kita masih menggunakan rumus kuadrat sempurna. Ibu tulis kembali yang di atasnya ini. Ya, untuk contohnya sekarang, nomor 3, X kuadrat ditambah 7X dikurang 18 sama dengan 0. Kita tentukan A, B, C-nya. A-nya 1, B-nya 7, C-nya min 18. Oke, kita rubah ke bentuk kuadrat sempurna. Karena di sini min 18, pindah ruas jadi plus ya. Jadi X kuadrat ditambah 7X sama dengan 18. Ya, jadi sesuaikan dengan yang tanda di sini. Kalau di sini plus, pindah ruas jadi minus. Kalau di sini minus, pindah ruas jadi plus. Oke, jelas ya. Oke, untuk terapan dari rumusnya yaitu X12 yaitu X kuadrat ditambah 7X ditambah 7 per 2 kali 1 kuadrat. Ya, ini ikuti rumus yang ini. Sama dengan 18 ditambah 7 per 2 kali 1 kuadrat. X kuadrat ditambah 7X ditambah 7 per 2 kuadrat sama dengan 18 ditambah 7 per 2 kuadrat. Oke. X kuadrat ditambah 7X ditambah 7 per 2 kuadrat sama dengan 18 ditambah 7 kuadrat itu 7 kali 7, 49. 2 kuadrat itu 4. Jadi 49 per 4. X ditambah 7 per 2 kuadrat, yang ininya sudah hilang ya. Sama dengan 18 per 1. Ya, kita rubah ke dalam bentuk pecahan. Ditambah 49 per 4.
X ditambah 7 per 2 kuadrat sama dengan, di sini per 4 penyebutnya, jadi 4 kali 1, 4. 4 kali 18, yaitu hasilnya 72. Jadi pecahannya 18 adalah 72 per 4, ditambah 49 per 4. X ditambah 7 per 2 kuadrat sama dengan, ini ditambahkan 72 tambah 49, 121 per 4. X ditambah 7 per 2 sama dengan, ini jangan dihasilkan 121 per 4 itu nanti hasilnya koma. Biarkan di sini tetap 121 per 4 dengan menggunakan akar ya. Kalau nanti kalian di sini hasilkan, pasti di sini nanti hasilnya jadi angkanya koma atau desimal hasilnya ya. Oke, jadinya di sini kalau diakarkan jadi hasilnya bisa bulat ya. Akhirnya jadinya bisa dihasilkan akarnya akar 121 itu 11, akar 4 itu 2, jadi 11 per 2. Ya, jadi tidak perlu jadi koma ya. Jadi masih pecahan. Oke, kita tentukan yang X1-nya. X ditambah 7 per 2 sama dengan 11 per 2, karena diambil yang positif ya. Jadi X sama dengan 11 per 2 dikurang 7 per 2 ini, pindah ruas, jadi min 7 per 2. X sama dengan 4 per 2, karena 11 kurangi 7 itu kan 4 per 2, jadi sama dengan 2. Jadi untuk X1-nya itu adalah akarnya 2. Kemudian untuk X2-nya, X ditambah 7 per 2 sama dengan min 11 per 2. Ini kita ambil yang dari sini ya, tapi untuk minusnya. Jadi X sama dengan min 11 per 2 dikurang 7 per 2, karena ini pindah ruas, jadi dikurang 7 per 2. X sama dengan min 18 dari min 11, ngutang lagi 7 atau min 11 min 7 itu min 18 per 2. Jadi sama dengan min 9. Jadi akarnya yaitu X2 sama dengan min 9. Ya, sesuai dengan yang pefaktoran juga sama, hasilnya akarnya min 9 atau 2. Oke, jelas ya?